Hantu-hantu yang malang itu sekarang mendapat Sersan Harjo sebagai lawannya yang terkuat. "Tidak ada hantu," kata Sersan Harjo setiap kali ada orang yang bercerita kepadanya tentang hantu. Dan selamanya perkataannya itu selalu diiringi dengan tawa besar. Untuk membuktikan bahwa ia tak percaya betul-betul akan adanya hantu-hantu itu, ia telah bertaruh dengan wali kota dengan disaksikan oleh Tuan Notaris bahwa ia akan sanggup mendiami loji kelabu yang terkenal angker di luar kota. Loji itu tak ada pemiliknya dan segenap warga kota telah bersepakat bahwa kalau Sersan Harjo sanggup mendiami loji kelabu itu, ia boleh memilikinya. Ditambah uang hadiah Rp25.000. Ia telah menandatangani persetujuan itu sambil berkata, "Tuan-tuan sangat bermurah hati menghadiahkan harta itu kepadaku. Tetapi lebih dulu Tuan harus membuktikan keberanian Tuan," kata wali kota. "Oke, mudah sekali." Seluruh kota telah mendengar hal itu. Sama sekali tak ada yang menyesali perbuatan Sersan Harjo yang gila itu. Tak ada seorang pun yang akan menyesali seandainya mereka menjumpai Sersan Harjo mati dicekik hantu. Sebab dengan begitu akan musnahlah dari muka bumi ini seorang buaya yang paling berbahaya bagi gadis-gadis di kota itu. Keesokan harinya Sersan Harjo pindah ke loji kelabu dengan seorang pelayannya yang juga tak pernah percaya akan adanya hantu-hantu. Mereka hanya membawa koper dan beberapa alat dapur. Sersan Harjo tak mempunyai lebih dari itu. Ia miskin dan tiada punya pekerjaan. Meskipun namanya Sersan Harjo, ia tak pernah jadi sersan sama sekali. Nama itu didapatnya sejak mula pertama ia lahir ke dunia ini. Sersan Harjo adalah orang yang tolol dan kebadut-badutan. Ia tolol tetapi keras kepala. Neneknya dulu pernah sakit ingatan, tetapi penyakit itu sama sekali tak menurun kepada Sersan. Ia cuma tolol dan keras kepala. Dan memang suka lekas gelap mata. Karena itu ia tampak sedikit gila. Cacat satu-satunya ialah ia seorang buaya perempuan. Mengenai perempuan, ia amat mudah gelap mata dan berlaku gila-gilaan. Loji kelabu yaitu sebuah loji yang sangat angker. Menurut kata orang-orang, hantu-hantu banyak bersarang di sana. Kalau malam terdengar suara hantu-hantu itu bersenda gurau dan berpesta-pesta. Kadang-kadang terdengar mereka bermain musik. Namun yang kedengaran hanya suara-suara, wujudnya tak tampak. Sebelum dijadikan loji, dulunya sebuah kuburan orang-orang Belanda, Arab, Tionghoa, dan bermacam-macam bangsa asing. Bangsa Indonesia sendiri cuma satu yang berkubur di situ, dan bangsa Indian Amerika juga satu. Seorang saudagar bangsa Jerman telah membeli kuburan itu dan meratakannya. Lalu di atasnya didirikanlah loji kelabu. Setelah orang Jerman itu mati, rumah besar itu jadi didiami hantu-hantu. Itu sudah ada lebih kurang 90 tahun yang lalu. Seluruh penduduk kota mempercayai cerita itu. Nenek moyang mereka dan mereka sendiri telah mempersaksikan adanya hantu-hantu itu. Namun, Sersan Harjo dan pelayannya tak mempercayai omong kosong itu. Adapun hantu-hantu itu benar-benar ada. Dan istana dari segala hantu-hantu itu ialah sebuah sumur tua yang terletak di pekarangan belakang loji itu. Hantu-hantu itu mengetahui kedatangan Sersan Harjo dan rata-rata
setiap hantu berdendam hati terhadapnya. Meskipun siang hari, loji kelabu itu tetap tampak angker. Pekarangannya bersemak belukar dan rumput-rumputnya sudah tinggi. Keadaan rumah itu seram dan kekelabuannya mengandung misteri. Adapun dindingnya dan gentingnya dirambati oleh tanaman menjalar. Sebagian dari loji itu telah roboh oleh gempa bumi. Ketika Sersan Harjo memasuki rumah itu, gangguan pertama ialah sebuah pintu tua dari sebuah kamar luas yang berciut-ciut terbuka sendiri. Lalu dari kamar itu terdengar suara besar. "Selamat datang, Sersan." Mendengar ini, Sersan tertawa keras, katanya. "Dengarlah, baru saja kita masuk, sudah ada orang yang mengganggu kita. Jangan takut, itu cuma akal orang khianat belaka. Mari, kamar itu kita pakai." Keduanya lalu masuk ke kamar tadi. Mereka tidak tahu bahwa kamar itu didiami oleh suatu hantu berbulu yang bertubuh besar dan bermuka seperti gorila. Hantu itu duduk di kursi besar dengan sedikit gusar melihat kedatangan kedua orang itu. Namun siang hari hantu-hantu tak mempunyai kekuatan. Sebab itu ia cuma dapat menggerutu. Setiba di kamar, Sersan Harjo melemparkan kopernya ke muka kursi besar. Dengan tidak disadarinya, ia telah mengenai kaki hantu berbulu itu. Kemudian ia menyepak kursi besar yang dianggapnya sudah jelek itu, yang sebenarnya diduduki oleh hantu berbulu tadi. Ia menyepaknya kuat-kuat sehingga hantu dan kursi itu tunggang langgang. Hantu itu marah sekali. Ia bermaksud membalas dendam nanti malam. Kemudian pergilah ia dari kamar dengan berjalan pincang. Ia tak kelihatan sebab ia hantu, namun kalau perlu ia menampakkan diri juga. Akhirnya datanglah malam yang mengerikan itu. Hantu-hantu mulai mendapat kekuatan kembali dan mulai ngelambrang kian kemari. Ketika keluar, mereka sangat gusar melihat kehadiran dua orang manusia di rumah itu. Di dalam setiap dada hantu-hantu itu terkandunglah maksud-maksud yang jahat. Kedua manusia bernapas dengan tenang saja. Sersan Harjo membuat 3 buah obor. Tentunya tidak ada aliran listrik di loji yang tua benar itu. Satu ia pasang di tengah-tengah ruang tengah. Satu lagi dijadikan alat penerangan memasak oleh pelayan di dapur. Dan satu lagi dibawa Sersan sendiri untuk penerangan di sana-sini. Sersan Harjo asyik membaca buku di beranda muka, sedangkan pelayannya asyik memasak di dapur. Hari malam dan rumah itu sungguh-sungguh kelihatan menakutkan bagi orang biasa. Temboknya kelabu, pintunya sudah tua dan retak-retak. Sebentar-sebentar berciut-ciut terbuka dengan sendirinya. Dibukakan oleh hantu yang berkaki panjang, yang dengan tidak setahu Sersan telah mengelilingi dirinya. Di segenap pojok terdapat sarang laba-laba, tempat tidur hantu-hantu arwah orang Tionghoa. Pada waktu siang hari, hantu-hantu bulat berkepala gundul hanya berkuncir dan bermata sipit. Hantu-hantu itu mulai mencoba mengganggu Sersan. Ruang itu telah dipenuhi 2 jenis hantu. Hantu-hantu bundar, gundul, dan berkucir, serta hantu-hantu tinggi berkaki panjang, berkepala kecil, dan semuanya memakai kalung ular. Hantu panjang itu berseru dengan suara kecil. "Halo Sersan, buku apa yang sedang kau baca?" Sersan menengok kiri kanan tetapi tak ada sesuatu pun yang tampak. Ia yakin
bahwa ada seorang manusia khianat yang iri hati atas keberaniannya sedang mencoba mengganggunya. "Halo," jawab Sersan dengan suara mengejek. "Aku sedang membaca riwayat hidup Detektif X." Lalu diteruskannya membaca buku yang menarik itu. "Sukakah kau akan cerita seram-seram?" Suara hantu itu dengan gaib. "Tutup mulut," bentak Sersan karena ia merasa diganggu oleh suara yang tidak kelihatan asalnya itu. Hantu-hantu itu tercengang mendengar bentakan itu. Rupanya manusia itu tidak takut akan suara-suara yang ajaib. Mereka lalu mencari akal lainnya. Satu hantu bundar yang berkucir mendekati Sersan dari belakang, kemudian mengembusi tengkuknya. Sersan merasa geli di tengkuknya, lalu ia berpaling. Namun tak ada sesuatu pun yang tampak. Ia menggeliat-geliat karena tengkuknya terasa sangat geli. Hantu-hantu pada tertawa terkikik-kikik melihat kelakuan Sersan itu. Sersan mendengar tawa memenuhi ruang itu. Malahan ada yang terdengar dekat sekali di belakangnya, tetapi tak sesuatu pun yang dilihatnya. Orang-orang di pinggir kota pasti sudah ngeri mendengar bunyi tawa hantu-hantu itu, dan mereka pasti sudah mengira bahwa kedua orang itu telah mati ketakutan. Tetapi tidak. Sersan Harjo tidak takut sama sekali. Dalam hati ia berkata, tak ada hantu, yang ada cuma orang-orang khianat. Lalu ia meneruskan membaca riwayat hidup Detektif X. Tengkuknya yang geli tak dipedulikannya lagi. Berulang-ulang hantu gundul itu mengembusi lagi tengkuk Sersan. Tapi Sersan sudah tidak peduli. Ia sudah tak merasa geli lagi. Lalu satu hantu yang tinggi memperlihatkan tangannya yang panjang dengan jari-jari dan kuku-kuku yang runcing dan sangat menjijikkan. Tangan itu diletakkan di bahu Sersan, kemudian tangan yang mengerikan itu menggelitiki leher Sersan. Orang khianat ini telah melewati batasnya, pikir Sersan. Lalu digigitnya kedua tangan yang mengerikan itu. Lekas-lekas hantu panjang itu menarik tangannya dan tangan itu lenyap lagi diiringi oleh sebuah raungan yang melengking-lengking yang disusul oleh lengkingan-lengkingan lainnya. Riuh rendah dan mampu mendirikan bulu roma orang biasa. Hantu-hantu itu sangat heran akan peristiwa itu. Biasanya orang mati ketakutan setelah melihat tangan semacam itu. Satu hantu gundul yang bergigi ompong dan bermata ungu melengking. "Sersan Harjo, betul-betul kau bangsat yang paling laknat. Tutup mulut. Kalau habis sabarku, tentu kau sekalian kubunuh. Kau dengar?" Mendengar ini hantu itu marah, lalu menggigit telinga Sersan dengan giginya yang ompong itu. Kebetulan Sersan baru merasa gatal di telinganya. Ia merasa enak digigiti begitu. "Terima kasih," katanya pada apa yang dianggapnya tukang sulap itu. Lalu dikeluarkannya sebuah rokok siong, yaitu rokok yang diberi bumbu kemenyan. Rokok itu diisapnya dan asapnya diembuskan dengan nikmat. Oleh bau kemenyan itu hantu-hantu jadi mabuk. "Begini Tuan, kemenyan itu adalah candu yang sangat nikmat. Meskipun amat memabukkan, mereka menyukainya. Sebab itu, kalau Tuan diganggu oleh hantu jahat, berilah ia beberapa kemenyan. Tentu ia akan segera pergi dan bersiul-siul." Hantu-hantu di loji kelabu itu memang amat nakal-nakal. Pelayan yang asik memasak di dapur tidak luput dari gangguannya. Dapur itu sudah tua,
Banyak sarang laba-laba dan temboknya sudah pada rengkah. Rupanya kehitam-hitaman. Waktu siang hari adalah waktu hantu-hantu tua yang pendek tidur di tungku-tungku dan di pojok-pojok dapur yang penuh abu. Hantu-hantu tua itu tingginya tak lebih dari 1/2 meter. Janggutnya panjang, rambutnya panjang, warnanya kelabu. Kulit di segala bagian tubuhnya sudah kerut-merut. Ketika pelayan menghidupkan api untuk memasak, terbangunlah hantu-hantu itu dengan terkejut sekali. Beberapa di antaranya terbakar rambutnya, suaranya terdengar berciap-ciap seperti anak burung. Mendengar gaduh ini, pelayan terkejut. Tak satu pun dilihatnya. Lalu ia menggerutu. Orang-orang hianat itu gila belaka. Dengan segera ia meletakkan kuali wajan dan penyerok. Ia mulai memasak. Menggoreng ikan. Setelah masak, lalu diangkatnya. Tiba-tiba goreng ikan itu lalu berubah jadi goreng ular. Pelayan itu berpikir, orang-orang hianat itu memang pandai bermain sulap. Tetapi biarlah. Goreng ular pun enak dimakan, malah mengandung banyak vitamin. Lalu goreng ular itu dimasukkan ke panci, kemudian ia menanak nasi. Lama ia menunggui nasi itu, tiba-tiba dirasainya badannya dipanjati oleh sesuatu yang tak kelihatan. Terasa kupingnya, hidungnya, dan telinganya dipermainkan. Sebenarnya hantu-hantu tua itu ialah yang memanjati tubuh pelayan dan mempermainkan hidung, telinga, dan tangannya. Satu di antaranya menarik-narik rambutnya. Pelayan tidak menjadi takut, tetapi marah. Ia meninjau dirinya dan kepalanya. Hantu-hantu itu kembali memperdengarkan tawanya yang menciap-ciap dan membisingkan telinga. Pelayan makin marah dan makin meninjau dirinya. Ia amat sehat dan kuat, ia tak juga merasa lelah. Akhirnya nasi masak. Ia merasa makanan sudah cukup. Lauk pauk, kaleng banyak ia bawa. Sebab itu ia lekas-lekas meninggalkan dapur yang sangat tidak menyenangkan itu. Ia melalui koridor yang gelap dan suram menuju beranda depan tempat Sersan asyik membaca buku detektif. Sersan mengatakan bahwa mereka akan makan di beranda itu saja. Lalu pelayan menyendok nasi dan membuka kaleng lauk pauk. Akhirnya ia mengeluarkan goreng ular itu sambil berkata, "Tuan Sersan, menyesal sekali. Malam ini kita akan memakan daging ular. Hal ini akibat dari kerja orang-orang hianat yang biadab itu." Lalu diceritakannya bagaimana orang-orang hianat itu bermain sulapan dan sebagainya. Mendengar ini Sersan berkata, "Bujang, rupanya banyak orang hianat yang iri hati akan keberanian kita. Betul katamu, mereka sangat pandai bermain sulap. Mereka mencoba menakut-nakuti kita, tetapi mulai sekarang kita berjanji akan tidak mempedulikan mereka. Kita tidak akan berbuat gila dengan melepaskan rumah loji yang indah ini dan sejumlah uang 25.000 rupiah itu. Yang terpenting ingatlah, tak ada hantu di dunia ini. Ya Tuan Sersan." Lalu keduanya berdoa dulu sebelum makan. Mereka orang yang mencoba menjadi saleh dan selamanya berdoa mengucap terima kasih sebelum makan makanan pemberian Tuhan. Maka terdengarlah raungan-raungan yang mengerikan di seluruh ruangan itu. Hantu-hantu di rumah itu merasai dirinya panas kalau ada orang berdoa di dekat mereka. "Tutup mulut biadab," teriak Sersan Harjo. Lalu ia pun mulai makan hidangan yang lezat itu sambil menceritakan cerita detektif. Sementara itu hantu-hantu di beranda muka
hantu-hantu tinggi dan hantu-hantu gundul itu masih mabuk terkapar. Setelah selesai makan, mereka bercakap-cakap sebentar. Pada saat itu di kamar tidur terdengar suara tempat tidur berderit-derit, seolah-olah ditimpa oleh sesuatu yang berat. Sesudah sebentar bercakap-cakap, mereka berniat akan tidur. Sebetulnya mereka belum mengantuk benar, tetapi tak ada lagi yang akan mereka kerjakan. Biasanya pada jam-jam itu mereka biasa berjalan-jalan di tengah keramaian kota. Namun sekarang mereka tak dapat berjalan di tempat itu lagi sebab mereka harus membuktikan bahwa mereka sanggup mendiami rumah itu semalam suntuk. Jadi mereka menuju kamar tidur membawa obor. Didapati pintu kamar terkunci. Mereka betul-betul ingat mereka telah meninggalkan kamar itu tidak terkunci. Jadi hal itu tentu perbuatan orang hianat. Sersan tidak mungkin bersabar lagi. Lalu ia menggasak pintu itu hingga terbuka. Dan bersamaan dengan terbukanya pintu itu, terdengarlah suara gemuruh, semacam suara raksasa, diiring oleh deru-deru angin yang mematikan obor-obor mereka. Kedua orang itu terkejut. Sersan segera menyalakan kembali obornya. Namun belum apa-apa terasa olehnya dua buah tangan yang besar dan berbulu merangkulnya. Dalam sekejap ia telah bergumul dengan makhluk semacam gorila. Sersan mengamuk sejadi-jadinya. Ia marah sekali. Dan apabila sudah marah sekali, ia menjadi gelap mata. Otaknya seolah-olah sudah lepas dari kepalanya. Dalam hal beginilah biasanya orang menyangka ia sakit ingatan. Sementara itu, pelayan telah menyalakan obornya kembali, tepat ketika makhluk itu menghempaskan Sersan ke lantai. Tampaklah tubuh makhluk berbulu, bertubuh tinggi besar dan hitam. Makhluk itu mengaum sambil berseru, "Hai Sersan Harjo, keluarlah dari kamar ini." Perlahan Sersan bangkit lalu menjawab, "Binatang macam apa kau ini?" "Aku bukan binatang," aum makhluk itu sekeras-kerasnya. "Aku hantu yang mendiami kamar ini, tahu?" "Nah, makhluk biadab, engkaulah yang harus meninggalkan kamar ini. Mungkin ini memang kamarmu, tetapi aku tidak peduli. Sekarang kamar ini milikku. Sekarang pergilah dari kamar ini dan jangan sampai engkau mendidihkan darahku." Hantu itu berpikir bahwa kata-kata itu adalah kata-kata yang paling sombong yang pernah ia dengar. Tentu saja ia mengaum sekeras-kerasnya. Namun kemudian ia sedikit panik ketika dilihatnya kedua manusia itu tenang saja. Malah setiap kali ia membuka mulutnya yang lebar itu, selalu Sersan mengamatinya dengan asyik. Sersan berpendapat bahwa mulut yang luar biasa lebarnya itu sangat menarik. Hantu itu mengaum lebih dahsyat lagi, hingga hal itu menjengkelkan hati Sersan. Segera Sersan memungut obor menyala dari tangan pelayan dan menyorongkannya ke muka makhluk itu. Tiba-tiba makhluk itu lekas-lekas berpaling dan berlari pontang-panting melalui jendela. Perihal api obor itu memang sangatlah dahsyat baginya. Ia merasa seolah-olah api neraka telah menyerbunya, dan setiap hantu takut pada neraka setengah mati. Kemudian Sersan dan pelayan menutupi jendela-jendela kamar, lalu berbaring di tempat tidur. Di kamar tidur itu ada dua buah tempat tidur kayu berukir yang sudah tua. Karena lelah, mereka lekas tertidur. Akan tetapi tak seberapa lama kemudian, pelayan terbangun. Ia mendengar langkah-langkah sepatu yang berat di luar, hilir mudik di luar kamar itu. Ia mengira ada orang bersepatu laras berjalan di luar itu. Segera ia mengintip dari lubang kunci pintu, maka dilihatnya seorang serdadu kompeni Belanda kuno berjalan hilir mudik.
Kemudian ia membuka pintu keluar dan menegur, "Halo." Serdadu kompeni Belanda itu tiba-tiba berpaling kepadanya, lalu menyeringai. Giginya putih-putih dan hidungnya rusak. Pelayan itu membentak, "Anjing kulit putih, jelek benar tampang kowe." Badan serdadu itu bergetar sebentar lalu lenyap, hilang begitu saja. Pelayan mengangkat bahu lalu kembali ke tempat tidurnya. Setelah mengunci pintu kembali sambil menggerutu, "Bodoh benar, awak sudah mengantuk, diajak main sulapan." Baru saja ia membaringkan dirinya, dilihatnya di lantai muncul anak bayi yang anehnya sudah dapat berjalan dan berlari-lari. "Sulapan lagi," pikir pelayan itu. Bayi itu bermain-main berlari-larian sambil terkikik-kikik tertawa-tawa. Pelayan suka menontonnya, namun lama-lama ia mengantuk lalu tertidur. Malam itu Sersan terjaga sebentar karena merasa tempat tidurnya digoyang-goyangkan orang. Namun ia sangat mengantuk, jadi ia segan melayani kekurang ajaran itu. Ia tak mempedulikan lagi hal-hal semacam itu, dan kalau sudah tak mempedulikan sesuatu, benar-benar ia tak mempedulikan. Meskipun ada terasa sepasang tangan gaib yang memijiti seluruh tubuhnya. Akhirnya datanglah pagi, hantu-hantu sudah kehilangan kekuatannya. Lalu kembalilah mereka meniduri sarang lebah-lebah, pojok-pojok suram, celah-celah tembok, dan sebagainya. Sersan dan pelayan mencuci muka, mereka jarang-jarang mandi, lalu pergi ke kota untuk menghadap wali kota. Di sepanjang jalan mereka dielu-elukan. Orang banyak yang kagum karena mereka masih hidup. Namun Sersan tak memedulikan orang banyak selain gadis-gadis. Setiba kedua orang itu di balai kota, perkataan Sersan yang pertama-tama keluar ialah, "Selamat pagi tuan-tuan, dari rumah kami belum makan pagi." Maka wali kota menjamunya makan pagi. Dan saat mereka makan, wali kota berkata, "Kami sangat mengagumimu. Kami tahu bahwa kalian berdua betul-betul telah tinggal dalam loji kelabu itu semalam suntuk. Detektif kami telah menyaksikannya dari jauh. Maksud saya, mereka mengamat-amati sedemikian rupa, hingga apabila tuan-tuan menyalahi janji, mereka akan tahu." "Terima kasih," kata Sersan, "lebih-lebih untuk makan pagi yang lezat ini." Lalu ia terus makan dengan lahap. Caranya makan sangat rakus dan memalukan sekali. "Nah," kata wali kota, "tuan-tuan boleh memiliki loji kelabu dan menerima hadiah uang. Tinggal soal apakah tuan akan bisa terus mendiami rumah itu." "Mengapa tidak?" kata Sersan sambil tertawa keras-keras dan membuka mulutnya lebar-lebar hingga pelayan merasa dibikin malu. Sehabis makan, Sersan harus menghadapi wartawan-wartawan dulu. "Nyamuk pers jahanam," katanya. "Aku tak akan ngomong banyak." Lalu ia ngomong selama 2 jam terus-menerus, baru akhirnya pulang ke loji kelabu. Ketika hari menjelang malam, berhimpunlah segala hantu, mambang, dan peri di loji kelabu. Mereka bermusyawarah di dekat sumur tua, di bawah pimpinan rajanya, yaitu penjelmaan arwah orang Arab. Tubuhnya berkulit hijau, dahinya berlubang, matanya seperti mata kucing, kulit mukanya berkerut-kerut dan senantiasa mengeluarkan keringat hitam yang kental seperti getah. Hantu-hantu yang berhimpun itu bermacam-macam rupanya, tetapi tak ada yang tidak mendirikan bulu roma. Mereka yang telah mengalami gangguan kedua manusia, Sersan Harjo dan pelayannya, berganti-ganti mengadu kepada sang raja.
Hantu arwah orang Belanda mengatakan bahwa ia tak bisa lagi makan angin di beranda muka loji itu, sebab ia selalu akan khawatir kepada kedua orang itu, karena ia yakin bahwa mereka pasti diutus oleh Sultan Aceh yang ditugaskan selalu mengejar orang Belanda dengan siasat gerilya mereka yang seram itu. Hantu-hantu yang lain rata-rata mengatakan bahwa adanya kedua manusia itu di loji sangat menyengsarakan mereka. Manusia senantiasa membuat udara bertambah panas dan mata mereka sangat menyilaukan. Hantu berbulu yang seperti gorila memberi penegasan bahwa kata teman-temannya itu adalah benar, dan ia menceritakan tentang obor neraka kemarin. Raja Jin Hijau itu paham bahwa keadaan sangat genting, sebab itu ia berkata dengan agak berapi-api hingga ludahnya bersemburan dari mulut. Rakyatku, kedua orang itu harus kita takuti sejadi-jadinya. Mustahil, kata hantu berbulu. Orang itu tak punya jantung, kukira begitu. Jadi ia tak takut. Kita bisa menakuti orang sehat, tapi terhadap orang gila kita tak bisa berbuat apa-apa. Orang itu sedemikian bodohnya hingga ia tak tahu apa takut itu. Orang berani tak akan berani menyerang hantu. Tidak, lebih baik kita pindah saja ke kutub utara. Tetapi kita tak bisa meninggalkan loji kelabu begitu saja, teriak Raja Jin. Kami akan mengusir mereka, lengking satu peri, yaitu hantu perempuan. Lalu seketika itu juga persidangan itu sunyi senyap. Kemudian Raja Jin menerangkan bahwa akan bijaksana sekali kalau peri-peri dibiarkan menyelesaikan hal itu. Sejarah telah membuktikan bahwa peri-peri itu dapat memberdayakan manusia habis-habisan. Baiknya untuk kali ini pun peri-peri dibiarkan bertindak. Baru kemudian kalau tidak berhasil, jin-jin dan hantu-hantu lelaki akan menolongnya. Hari telah malam. Untuk membiarkan peri-peri bertindak sendiri, hantu-hantu lelaki meninggalkan rumah itu dan pindah ke atas pohon beringin tua yang rimbun di belakang rumah. Peri-peri bersama-sama memasuki rumah itu dengan menembang. Suaranya melengking-lengking bergetaran sangat ajaib. Mula-mula Sersan dan pelayannya merasa aneh dan asing mendengar ada tembang. Lebih-lebih setelah lagu itu merayap-rayap memenuhi segenap ruang di rumah itu. Lama-lama Sersan jadi terharu, tidak takut, dan ia mengira itulah lagu percintaan penduduk Polinesia. Ia sangat mengagumi, begitu pula pelayan. Tiba-tiba Sersan bangkit dan merasai darah buaya. Wanita bangkit bergolak mendengar tembang itu. Malam ini nikmat untuk bercinta, katanya. Aku akan keluar makan angin. Di halaman depan loji kelabu, Sersan berjalan-jalan makan angin. Karena gelap, ia membawa lampu senter. Dari mulutnya terpancar lagu Putri Solo. Darah buayanya bergolak dan tiba-tiba ia sangat rindu kepada wanita. Adapun peri-peri itu ada yang muda benar, ada yang tua benar. Yang muda cantik-cantik benar melebihi manusia. Yang tua jelek-jelek benar melebihi manusia. Peri-peri yang muda meskipun cantik luar biasa dapat berubah dalam bentuk yang mengerikan. Semua peri berkeliaran di kamar-kamar mengatur rencana yang jahat. Sersan ngelamun di halaman yang gelap itu. Mendadak didengarnya suara perempuan terkikik-kikik. Ia berpaling. Lalu dilihatnya seorang perempuan yang sangat cantik keluar dari beranda muka rumah. Ia merasa heran. Mengapa tahu-tahu perempuan itu sudah berada di beranda itu? Kehadiran perempuan itu sama sekali tidak disangkanya. Perempuan itu menyapa. Apa kabar? Suaranya genes.
Sebelum menjawab, Sersan itu bersiul dulu. Fit, fit. Demi neraka, baik sekali, katanya dengan sikap seorang buaya. Siapa namamu? Esi. Kemudian ketuanya beraksi. Sedikit demi sedikit, omongan mereka semakin hangat. Mereka omong tentang minyak wangi, sabun, kutang, kancing baju, sisir, kimono, dan lain-lain. Sersan senang sekali sampai pada saat ia menanyakan satu pertanyaan. Hei, kau datang dari dalam rumah, padahal aku tak pernah melihatmu di sini. Aku berumah di sini. Di mana kau berdiam? Di sumur. Di sumur? Bah! Tiba-tiba Sersan ingat bahwa mungkin sekali gadis itu seorang hianat yang mencoba merebut rumah itu. Sungguh karena kau. Tutup mulut, betina. Dengar, rumah ini rumahku. Jadi semua orang yang mendiami ini harus minta izin padaku. Biar di sumur, apa di dapur, apa di kakus, apa. Belum sampai habis, bibir perempuan itu tiba-tiba melekat di mulutnya. Kemudian larutlah maki-makian di dadanya. Dalam hati, perempuan yang sebenarnya peri itu menggerutu bahwa Sersan memang tidak berjantung dan perlu diberi jantung dengan sebuah ciuman. Sesudah itu keduanya bersikap seolah-olah sudah lama bercintaan. Kedua orang itu lalu berjalan-jalan di sekitar rumah. Mereka melalui sisi rumah pergi ke halaman belakang. Rumput-rumput yang sudah tinggi menyapui kaki mereka. Peri itu sedikit jengkel karena Sersan terlalu kerap menciuminya. Akhirnya sampailah mereka ke sumur tua. Tiba-tiba muka peri itu jadi berubah putih seperti kapur. Mulutnya menyeringai jelek. Sersan terkejut, tapi segera ia tertawa. Hahaha, rupanya kau termasuk salah satu di antara tukang-tukang sulap yang mau memperdayakanku. Tapi tak apa, karena aku tahu kau cantik dan aku suka itu. Peri itu insaf bahwa sebagian rencananya telah gagal. Dengarkan gadis, kata Sersan lagi. Kita tak usah berlingkar-lingkar lagi. Nah, dengarkan. Lalu ia membisikkan masuknya yang kotor pada peri itu. Mendengar itu muka peri jadi merah padam. Matanya merah, rambutnya merah, mulutnya juga merah meringis, hingga tampak giginya yang juga merah seperti besi terbakar. Aku bukan sundal, jerit peri itu. Tetapi Sersan tertawa keras-keras, lalu bertindak hendak memperkosa peri itu. Peri itu melengking-lengking, kemudian tiba-tiba tubuhnya berubah jadi rangka di pelukan Sersan. Darah Sersan tersirap sebentar, tapi kemudian ia tertawa sambil menyorot muka rangka itu dengan lampu senter dan berkata, Ayo jangan main-main, aku tahu kau cantik. Setan, jin, dan segala macam hantu tak ada yang tahan api atau sinar lampu senter. Demikian juga dengan peri itu. Pelan-pelan melelehlah tengkorak yang disorot Sersan itu. Akhirnya berubah kembali jadi peri yang cantik. Darah Sersan menggelak oleh nafsu. Ia hendak mencoba memperkosa peri itu. Ini adalah untuk kali pertama terjadi dalam sejarah hantu. Adapun peri-peri yang lain waktu itu sedang di dalam loji mengganggu pelayan. Pelayan adalah satu-satunya lelaki yang paling membenci perempuan. Ia sangat jijik kepada perempuan, dan seandainya diizinkan, ia akan menyiksa perempuan sekejam-kejamnya.
Sebab itu, waktu peri-peri yang cantik mengganggunya, ia jijik sekali. Ia berpikir bahwa tukang sulap yang hianat dan iri hati itu sekarang telah menjalankan akal yang laknat sekali. Hal ini sudah melewati batas. Demikianlah ketika seorang peri menggoda dengan mencium pipinya. Ia jadi gelap mata. Lekas-lekas ia ambil obor dan ia bakar rambut peri itu. Segala peri-peri tua pun datanglah menyerbu. Susu-susu mereka yang kering terkulai itu sangat menjijikkan pelayan. Segera ia membakari mereka hingga terjadilah semacam neraka di rumah itu, dan pekik mereka sangat menyayat-nyayat. Lalu peri-peri itu dengan tubuh yang meleleh lari keluar beramai-ramai. Pelayan mengejar mereka dengan obornya. Peri-peri itu lari ke halaman belakang menuju pohon beringin tua. Pelayan terus mengejar mereka, namun tiba-tiba ia terhenti. Dilihatnya di sumur tua itu Sersan sedang bergulat dengan seorang peri. Ia berteriak, "Tuan Sersan, apa yang sedang Tuan kerjakan?" Mendengar ini Sersan terkejut, lalu melepaskan pelukannya. Peri memakai kesempatan itu untuk berlari menuju beringin tua. Sersan marah sekali. "Bujang!" teriaknya. "Jangan kau ulang perbuatan itu lagi." Segera Sersan bergerak ke pohon beringin itu. Pelayan itu mengikutinya diam-diam karena kemarahannya. Kelakuan Sersan tak ubahnya orang gila. Raja Jin memerintahkan segenap rakyatnya supaya menakuti mereka dengan menampakkan wujud mereka. Mereka harus menyerbu kedua manusia bangsat itu sampai mati ketakutan. Lalu hantu-hantu itu menampakkan dirinya yang menakutkan itu. Suara mereka bergalau seperti sekawan anjing hutan. Sersan mendengar suara galau itu dan hatinya makin panas. Ia menyerbu dengan obor di tangannya. Sekonyong-konyong bertiuplah angin besar yang mematikan obor itu. Lalu dalam sekejap mata Sersan telah dikeroyok oleh hantu-hantu yang mengerikan. Sersan melawan sekuat tenaganya dengan bergada lampu senter yang menyala di tangan. Sinar senter itu seperti kilat karena terayun-ayun. Itu sangat menggetarkan hati hantu-hantu. Pelayan segera menghampiri tuannya. Hantu-hantu itu sangat sakti. Yang ditakuti cuma api dan orang gila. Mereka tak berhasil membunuh Sersan sebab Sersan melawan untuk dibunuh. Manusia akan gampang mati oleh takdir, tapi tak akan mudah mati oleh pembunuh macam makhluk apapun, asal ia berani melawannya. Demikianlah Sersan dan pelayan melawan hantu-hantu itu dengan kenekatan orang gila. Mereka telah berhasil mendapatkan obor-obor mereka kembali, dan dengan obor itu mereka menghajar hantu-hantu itu yang menurut pendapat mereka tak lebih daripada tukang-tukang sulap yang jahanam. Akhirnya, dalam perkelahian itu hantu-hantu menderita kekalahan besar. Tubuh mereka meleleh karena api, mereka lenyap, buyar, menghilangkan diri ke kutub utara. Perkelahian pun selesailah, dan sampai sekarang loji kelabu itu tetap berada di tangan Sersan yang tolol, keturunan orang yang gila itu.